Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan ngaji kita, belajar urip dengan kalimat dasar sila yang ketiga, yakni syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini dalam rukun Islam ada pada urutan pertama. Artinya syarat keislaman kita yang pertama kali adalah syahadat atau kesaksian. Kita tidak dikatakan Islam selama kita belum bersyahadat. Selama ini kita mengenal dua macam syahadat atau syahadatain. Syahadat yang pertama adalah syahadat Allah atau syahadat ketuhanan atau kesaksian adanya Tuhan. Sedangkan syahadat yang kedua adalah syahadat Rasulullah atau syahadat kerasulan atau kesaksian adanya utusan Tuhan, utusan Allah. Secara umum atau secara syariat, syahadat ini menuntut adanya pengakuan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Bila kita mempelajari Islam dari sisi syariat saja, maka syahadat dengan ucapan saja dirasa telah cukup bagi kita untuk dikatakan Muslim. Namun apabila kita mau dan mampu lebih memperdalam lagi sampai ke tingkat hakikat bahkan ma'rifat, tentu saja syahadat lisan sama dengan keislaman kita juga hanya lisan atau omongan belaka tanpa bukti nyata, sehingga perilaku kita sering tidak cocok dengan nilai-nilai syahadat, bahkan mungkin bertentangan sehingga jauh dari kata Muslim atau berserah diri. Bagaimana prosesnya Nabi Muhammad hingga berani mengaku dirinya Rasulullah, termasuk juga adanya Allah sebagai Tuhan semesta alam. Sebagai manusia pilihan, tentu saja Rasulullah memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan, terutama keuletan, kesabaran, kerja keras, kecerdasan, dan semangat yang pantang menyerah, hingga mampu menembus sisi-sisi kehidupan yang paling dalam, yakni spiritual atau kebatinan, melalui khalwatnya di Gua Hira yang dilakukannya lebih kurang 10 tahun. Kesadaran adanya jiwa atau rohani yang ada dalam raga atau tubuh setiap manusia menjadi modal utama untuk Tuhan dan Rasulnya, untuk mengenal Tuhan dan mengenal Rasulnya. Tanpa jiwa, raga hanyalah boneka atau bangkai yang tidak hidup dan tidak bergerak, tidak bisa apa-apa. Sedangkan tanpa raga, jiwa tidak punya tempat tinggal dan tidak bisa dikenali bahwa jiwa itu ada. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku, jiwa itulah yang hidup, raga itulah yang dihidupkan, jiwa itulah yang menggerakkan, raga itulah yang digerakkan.
jiwa itulah yang abadi selamanya, sedangkan raga itu hanya sementara. Jiwa itu berasal dari Yang Maha Jiwa, yakni Tuhan semesta alam, sedangkan raga itu berasal dari Bapa Ibu kita. Bersatunya keduanya itulah yang dikatakan manusia hidup atau hidupnya manusia. Akan tetapi pada hakikat hidup itulah tetaplah jiwa, karena dia kekal atau abadi. Karena jiwa itu adalah bagian dari Yang Maha Jiwa, maka jiwa itulah yang dikatakan Tuhannya raga. Jiwa itu diutus oleh Yang Maha Jiwa untuk menuhani raga. Jadi jiwa itu adalah saksi atau bukti adanya Yang Maha Jiwa atau Tuhan semesta alam atau Rabbul Alamin. Karena jiwa itu juga diutus oleh Yang Maha Jiwa, maka jiwa itulah utusan Tuhan atau Rasulullah. Jiwa adalah saksi adanya Allah. Jiwa adalah saksi adanya Rasulullah. Oleh sebab itu, antara Allah dan Rasulnya tidak dapat dipisahkan. Itulah yang dikatakan Sallallahu Alaihi Muhammad. Itulah kurang lebih proses lahirnya pengakuan dua kalimat syahadat. Nabi Muhammad adalah Imam Mustafa, pemimpin yang terpilih. Setelah menyadari atau memperoleh wahyu atau pencerahan itu, akhirnya mengambil keputusan untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada semua orang, kepada umat manusia di mana beliau berada. Dan karena tugas itu atau misi tersebut, beliau dikatakan sebagai Rasulullah, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sesungguhnya aku mengutusmu menjadi saksi, pemberi kabar gembira, dan pemberi peringatan. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, tentu saja kesadaran seperti itu belum dicapai oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau berada. Bagi mereka yang belum memperoleh pencerahan, sudah barang tentu hidupnya dalam kegelapan, gelap akan kebenaran, gelap akan kebajikan. Artinya semua yang dilakukannya pastilah tidak benar dan bersifat merusak dan menuju kehancuran sebagai umat manusia. Maka tidak mengherankan bila situasi kegelapan seperti itu dikatakan jahiliyah atau kebodohan atau ketidaktahuan akan kebenaran. Bisa kita bayangkan beratnya misi yang dijalankan oleh para rasul atau para utusan Allah, sendirian melawan arus yang begitu kuat. Penolakan, halangan, rintangan, bahkan ancaman pembunuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sehingga hijrah adalah suatu keharusan untuk keselamatan dan suksesnya misi dakwah Rasulullah. Lalu apa hubungan antara syahadat dan Islam? Bila Islam dimaknai berserah diri atau taat perintah dan menjauhi larangan, maka syahadat itu menjelaskan siapa yang harus ditaati. Allah SWT sebagai zat yang memerintah. Karena sudah adanya kesadaran syahadat, Muslim sebagai orang yang taat pada perintah. Hubungan keduanya seperti pemegang alat dan alat yang digunakan. Bila alat itu tidak taat pada pemegang alat, itu berarti alat yang rusak. Bila kita tidak taat atau tidak muslim, maka kita adalah manusia yang rusak karena gagal bersyahadat. Semisal sepeda motor yang rusak, tidak dapat berjalan atau mogok
maka adanya sepeda motor tidak ada gunanya, bahkan menyusahkan yang punya sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, tanamkanlah wirid syahadat itu secara istiqomah agar kita senantiasa terjaga kesadaran kita bahwa aku atau jiwa adalah saksi ketuhanan. Aku atau jiwa adalah saksi kerasulan. Dengan menjalani hidup yang penuh dengan kesadaran nilai-nilai syahadat, insya Allah kita akan terhindar dari kesia-siaan hidup. Tanpa syahadat kita tidak mampu menjalani hidup sebagai rahmatan lil alamin. Sekali lagi, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, tanamkanlah syahadat itu di dalam jiwa kita agar kita dapat menjalani hidup sebagai amanah rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan pengabdian kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.